Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang saya hormati Bapak PC, Bapak MK, dan Bapak Kasih semuanya. Izinkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan dalam acara rapat koordinasi itu tentang pekerjaan di tahun 2024 dan 2025. Baik Pak, izinkan saya menyampaikan agenda rapat hari ini. Yang pertama kita sampaikan BMP, di mana BMP ini membahas bagaimana blok yang baik untuk kita contoh dan standarisasi blok untuk pencapaian target produksi. Blok standar BMP di areal gambut ada 6 poin. Yang pertama itu piringan lebar 2,5 meter, artinya piringannya itu jarak dari pokok 2,5 meter, pasar pikur lebar 2,5 meter. Berarti pasar pikur itu di tengah antara baris pokok, kita ambil 2,5 meter, bersih dan disemprot. Yang ketiga, gawangan bebas gulma kelas A, Nephrolepis tumbuh maksimum, tinggi 100 cm dari tanah di gawangan dan antar pokok. Artinya semua tumbuhan Nephrolepis tidak boleh dimatikan, dibiarkan tumbuh setinggi 100 cm dari tanah. Apa gunanya Nephrolepis? Yaitu untuk menahan air dan mencegah dari gulma hama ulat api. Yang keempat, tunas terjaga songgo sesuai umurnya. Artinya ini tidak di pruning habis atau di bonsai ya, atau juga tidak boleh pelepahnya menurun atau dibiarkan tidak ditunas. Yang keempat, pelepah disusun di antar pokok, tidak di pinggir parit, dipotong 3 dan dikasih patok. Yang keenam, ada water manajemennya. Baik Pak, kita lihat dokumentasinya. Jadi di mana PT SAL akan merencanakan blok BMP di kapal 6 dengan total rencana itu ada 6 di 5 blok abling 1 di kapal 6 dan 1 blok di kapal 1 di abling 2. Namun perlu saya sampaikan Pak, dari ke 6 blok ini dokumentasi saya ambil di blok S40. Di sini S40 ini sudah dikunjungi Pak, mohon izin Pak PC, Pak MK, mandor dan asisten, dimana menunjukkan cara membuat blok BMP. Contoh di sini adalah piringan, ini yang tadi 2,5 meter, lebar dari pokok ini 2,5 meter. Gunanya apa? Supaya kalau ada berundulan itu nampak, kalau bersih nampak berundulan, sehingga cepat dikutip. Selanjutnya ini adalah dokumentasi foto pasar pikul ya, 2,5 meter. Lalu gawangan ini sempat sudah kita buat box coklat, namun setelah dianalisa perlu tumbuhin Nephrolepis agar tidak gersang atau antisipasi api juga karena di areal gambut. Lalu keempat, inilah tunas sesuai umur, lalu dipotong 3 pelepahnya, ditaruh di pancangan. Ini penyusunan pelepah ulang
untuk melebarkan supaya ada pertumbuhan prolapis di sini. Yang keenam ada pembuatan water management, stuck ban, lalu cuci parit. Apa gunanya ini? Ini untuk menahan dan mengalirkan air. Apabila air berlebih maka dialirkan, apabila air sudah mulai kering ini ditutup supaya level air tetap, kebutuhan air di blok tersebut tercukupi. Ini petanya Pak. Di sini kabel 1 kalau di daerah 19, pada 19. Ini contoh piringan seperti ini, dan ini piringannya Pak, ini pasar pikulnya seperti ini Bang. Lalu cuci parit sama sini. Selanjutnya Pak, kita sampaikan piringan Pak, dimana piringan untuk tahun depan kita akan menggunakan tenaga PMP sebanyak 10% dari tenaga panen inti, tenaga panen, dimana jumlah tenaga panen kita inti ada 44 dan tenaga PMP nya ada 9, yang 10% untuk panen dan 10% nya untuk perawatan. Namun di Abling 2 ini fokus untuk ke panen. Ini ada foto rencana tenaga PMP semprot atau piringan. Inilah ada 4 orang. Tenaga kerja pupuk juga ada Pak. Tenaga kerja pupuknya ini kok salah. Tenaga kerja perawatan Pak. Untuk tenaga pupuk update sampai dengan hari ini Pak, ada sekitar sebanyak 23 orang, dimana itu untuk menyelesaikan target pupuk harus capai 100%, dimana Abling 1 butuh lagi di Desember 312 NPK, terus Abling 2 59, dan sudah terrealisasi sampai dengan hari ini 127 aktualnya Pak. Diharapkan di tanggal 25 sebelum sudah selesai. Lalu kita melanjutkan dengan tunas. Tunas ini berdasarkan KKP panen, yang itu ada perubahan, tidak ada perubahan ya, ada perubahan di hancak kapal, dimana di tahun 2024 total luasan 1119, di tahun 2025 itu ditargetkan 1200 sudah bisa terpanen semua, sehingga ada penambahan luasan panen. Sehingga dengan luasan panen bertambah, maka KKP nya luasan per KKP bertambah. Selanjutnya Pak, kita sampaikan gudang. Untuk gudang Pak, kita sampai dengan hari ini stok pupuk masih cukup Pak, dimana stok pupuk kita ada 326 ton, terdiri dari urea, RPH, terus MOP, yang banyak didominasi NPK Pak, karena baru masuk ada 119 ton, dan masih di PO lagi sekitar 200 ton untuk kebutuhan tahun depan, dimana pupuk tersebut itu dari kebutuhan KKPA yang mesti harus diambil, dan itu bisa menjadi modal untuk di tahun 2025 untuk pemupukan awal, dimana rekomendasi pupuk tahun 2025 nanti
kita akan memupukkan sebanyak 1199 ton. Perlu saya sampaikan juga Pak, di mana kebutuhan pupuk kita ada 1100, sementara kapasitas kita 650 ton, maka kami akan buat gudang, merencana bangun gudang baru lagi Pak, dengan ukuran 20 kali 40, dengan harapan dengan bangunan ini Pak, kita bisa mengcover yang bangunan induk 1, karena posisi di induk 1 ini gudangnya dekat parit sehingga rawan banjir. Ini Pak, nah di sini ini rawan banjir Pak, karena sebelah sananya sungai, parit. Gudang bantu ini di Kuala Pak, dimana ini memang belum di dinding karena kita estimasinya ini tidak lama di sini. Setelah dropping banyak, kita masukkan ke gudang 1 tadi Pak. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan untuk rapat koordinasi ini. Mohon petunjuk dan mohon arahan dari Bapak semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.